Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini, memohon tuntunan Roh Kudus dalam kami membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu diberitakan. Terangi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami semua dapat membaca Alkitab serta mendengar sabda-Mu, mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan beriman kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16 yang mengatakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya,
Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka mencilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dan kita berada di tengah-tengah dunia dengan segala tantangannya. Kita hidup dan berada di tengah-tengah dunia dengan pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Selalu akan ada persoalan, masalah, tantangan silih berganti. Namun bagaimana kita menyikapinya? Tantangan, pergumulan silih berganti itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga bisa datang dari luar kehidupan atau diri kita. Bagaimana kita menyikapinya sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16 memberikan peringatan supaya setiap orang memperjuangkan iman. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, bagaimana supaya mereka tetap mempertahankan iman percayanya kepada Allah. Terlebih dahulu kita perlu kenal dulu siapa sesungguhnya Yudas itu. Saudara-saudara, Yudas adalah sang penulis surat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Bahkan dikatakan dalam bacaan tadi, ia adalah saudara Yakobus, dan itu berarti saudara Yesus juga. Dan dia menulis surat untuk mendorong warga jemaat supaya mereka mau berjuang, mempertahankan iman, melawan orang-orang fasik yang sudah menyusup masuk dalam persekutuan mereka. Bahwa mereka harus bersikap kritis terhadap penyesat-penyesat yang sudah ada di tengah mereka. Dan mereka juga harus tetap sehati sepikir, seperasaan, satu tujuan. Apa itu? Berjuang untuk mempertahankan iman, melawan tantangan dan para penyesat. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan tadi, dikatakan berjuang mempertahankan iman. Artinya apa? Pertama, artinya menentang mereka yang menyangkal kasih karunia Allah, memutarbalikan iman yang sejati, seperti yang Yesus sudah ajarkan, yang sudah mereka terima, juga yang diajarkan para rasul. Yang kedua, mereka memberitakan kebenaran kepada setiap orang, dan tidak membiarkan berita kebenaran itu kemudian dilemahkan oleh orang-orang fasik yang memutarbalikan kebenaran itu. Saudara-saudara, dua hal ini berjuang mempertahankan iman. Nah, para penyesat yang dimaksudkan di sini dalam surat Yudas adalah mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan menyangkal Yesus Kristus. Di sini Yudas tegaskan, salah satu parameter untuk mengukur benar tidaknya satu ajaran, ada filternya. Dan filternya itu adalah firman Tuhan. Kalau mereka menolak Yesus dalam masa penganiayaan, menolak Yesus demi kesenangan-kesenangan hidup, menolak Yesus dalam penghiburan, menolak Yesus dengan mengembangkan ajaran yang palsu tentang Allah, itu berarti mereka menolak seluruh isi Alkitab atau firman Tuhan, menolak pengakuan iman gereja. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan itu pada akhirnya Yudas tegaskan akan berujung pada penghukuman. Apakah kita mau kehidupan kita ini berujung pada penghukuman? Pasti kita semua tidak akan mau. Kita lihat
dengan jelas Yudas tegaskan tadi. Dia beri contoh, dia ketengahkan sejarah ketidaktaatan Israel di ayat yang kelima. Ada malaikat-malaikat yang tidak taat di ayat yang keenam. Dosa penyimpangan penduduk Sodom dan Gomora. Lalu tingkah laku para penyesat yang menghujat semua yang mulia di sorga. Ayat 8 dan ayat 9. Dan bertindak seperti Kain sang pembunuh adiknya. Atau Bileam yang menghasut Israel untuk berbuat dosa. Yudas katakan saudara-saudara, ibarat awan dan pohon-pohon memang pada akhirnya akan menjanjikan suatu hasil. Nyatanya yang terjadi adalah semua gagal. Tidak membawa hasil sama sekali. Itu sama dengan kehidupan Israel. Sekalipun telah menerima hak istimewa, umat pilihan Tuhan, mereka tetap dapat jatuh ke dalam malapetaka karena mereka tidak taat. Mereka gampang terpengaruh, mudah sekali goyah. Akibat tidak berjuang mempertahankan iman pada Allah yang adalah Sang Pengasih itu. Kalau kita telaah, kita perhatikan firman Tuhan, bacaan Alkitab di Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16, saudara-saudara, kita merenungkan apa artinya bagi hidup kita pada masa kini dengan segala sesuatu atau segala situasi yang sedang kita hadapi. Pertama, saudara-saudara, bahwa yang jelas dan sangat pasti pesan firman Tuhan hari ini mau katakan berjuang mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan apapun. Ini pesan untuk kita semua. Contohnya apa? 1. Dosa dengan segala kesenangan dunia yang menjanjikan, lalu ada penganiayaan yang menyakitkan sekalipun, situasi kondisi entah itu sakit, ancaman penyakit, terlebih sekarang kita semua tahu, wabah corona itu mewabah di berbagai tempat. Bukan saja di dunia ini tapi juga di sekeliling kehidupan kita. Melanda negeri kita, bahkan juga tidak mustahil melanda wilayah kita, daerah kita. Bisa juga persekutuan, bahkan diri kita, saudara-saudara. Maka firman Tuhan menegaskan untuk kita semua hari ini dan juga di sini, tetaplah berjuang mempertahankan iman. Caranya apa, saudara-saudaraku? Dengan terus bertekun. Bertekun di dalam apa? Bertekun dalam doa-doa kita. Untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk persekutuan kita. Juga kita peduli kepada saudara-saudara kita yang saat ini banyak menjadi korban wabah. Menjaga sikap, ucapan kita, perilaku kita yang benar. Sambil tentu saja kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat bersikap benar. Artinya, mari kita kembali ke Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Orang sana bilang back to Bible. Tinggalkan yang jahat. Mari kita bina persekutuan kita selaku umat Tuhan. Mari kita saling bahu-membahu, kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Atau kita menganggap remeh setiap persoalan atau tantangan yang datang. Cari kebenaran melalui firman Tuhan setiap waktu. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang sedang memberi kita peringatan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang sedang dialami sekarang ini, kita harus melihat itu sebagai sebuah peringatan. Peringatan Tuhan kepada kita. Bukan saja penyesat-penyesat yang datang. Tetapi bisa juga dalam bentuk situasi, kondisi yang sedang terjadi. Di dunia ini, di belahan-belahan bumi. Bahkan juga di Indonesia. Dan di sekeliling kehidupan kita. Penyakit, wabah, corona. Yang bisa mendatangkan banyak sekali korban. Dan saudara-saudara menyikapi itu, bagaimana iman percaya kita. Firman Tuhan mengatakan, mari kembali kepada firman Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, firman Tuhan itu menjadi filter. Dan karena itu,
kita dikuatkan. Karena firman Tuhan menuntun mengarahkan kita. Dan itu cara kita dijauhkan dari malapetaka. Jangan sampai penghukuman yang dikatakan tadi terjadi seperti Sodom dan Gomora. Seperti yang dialami orang Israel, Bileam, Kain. Bapak Ibu Saudara-saudara, penghukuman dalam segala bentuknya. Termasuk saya katakan tadi sebuah peringatan ketika kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19 ini. Janji Tuhan kepada kita semua agar supaya ketika kita tetap mempertahankan iman, penyertaan Tuhan itu pasti bagi kita semua. Sekali lagi, mempertahankan iman. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tidak menjadi goyah atau terarus pada situasi dan kondisi. Tapi kita tetap mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, meyakini janjinya, Ia tetap beserta dengan kita. Sekali lagi, Ia tetap beserta dengan kita ketika kita mempertahankan iman di tengah berbagai tantangan. Amin.